Selamat malam Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabar panjenengan sedoyo? Saya berharap Bapak, Ibu, dan anak-anak selalu sehat, selalu semangat. Kembali kita bertemu dalam kegiatan persekutuan doa, walaupun tidak secara tatap muka. Pada saat ini tema persekutuan doa yaitu melayani Tuhan. Dan kita siapkan Alkitab kita untuk membaca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon pimpinan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami, yang senantiasa mengasihi, memberkati kami anak-anak-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kami merindukan kegiatan ini secara tatap muka. Tetapi karena pada saat ini keadaan yang tidak memungkinkan untuk kami bertemu, berkumpul. Walaupun situasi seperti ini tidak menyurutkan kami untuk belajar bersama memahami firman Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk mengantar kami belajar firman-Mu. Karena kami penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Berkati saudara-saudara kami, juga hamba-Mu ini di dalam mendengarkan dan menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga peralatan yang kami pakai untuk kegiatan persekutuan doa secara online. Kami siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus. Layakanlah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam naungan kasih-Mu, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Saya bacakan. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos,
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 9. Dan kita akan belajar mengenai firman ini dengan tema melayani Tuhan. Tujuan dari penjabaran pada malam hari ini yaitu suami istri dan setiap anggota keluarga menyadari tugas panggilannya sebagai kawan sekerja Allah, sehingga mau memberikan diri untuk ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Pendeta Dr. Sutarman MTH almarhum mengatakan bahwa menjadi warga gereja itu pilihan dan tanggung jawab. Dalam hal ini, setiap anggota gereja harus menyadari bahwa dirinya adalah kawan sekerja Allah yang seharusnya ikut mengambil bagian dalam kehidupan dan pelaksanaan misi gereja beserta aktivitasnya. Menjadi anggota gereja atau jemaat berarti mempunyai kesediaan diri untuk mengambil bagian dalam hidup persekutuan dengan semua kegiatan yang diprogramkan dan ditetapkan bersama. Motivasi yang benar sebagai warga gereja adalah motif bersyukur atas keselamatan yang Allah anugerahkan, sehingga jemaat tidak hanya menjadi penikmat atau penonton, tetapi pemain yang aktif dalam pelayanan gereja. Pertanyaannya bukan apa yang aku peroleh, melainkan apa yang dapat aku persembahkan kepada Tuhan melalui gerejaku. Demikian pendapat dari Pendeta Dr. Sutarman MTH almarhum. Pendapat ini cukup menggelitik kita untuk kembali merenungkan keberadaan kita sebagai anggota gereja. Keluarga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bergereja yang juga memiliki tanggung jawab dalam pelayanan gerejawi. Ada saat-saat tertentu di mana keluarga kesulitan waktu untuk mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Misalnya ketika anak-anak masih kecil dan masih sangat membutuhkan pendampingan orang tua, atau ketika keluarga sedang mengerjakan tanggung jawab di pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan. Bahkan mungkin juga karena kondisi fisik, seseorang tidak bisa melayani secara aktif di gereja. Hal-hal itu bisa kita maklumi. Namun, apakah berbagai tanggung jawab di tengah keluarga itu sama sekali menghilangkan kesempatan untuk melayani?
Tentu tidak. Oleh karena itu, suami, istri, bahkan setiap anggota keluarga harus menyadari panggilannya untuk melayani. Kapan saat yang tepat dan apa bentuk pelayanan yang bisa dilakukan. Paulus memahami dan menghidupi panggilannya. Dalam tugas penginjilan yang dilakukan, Paulus berhasil mendirikan beberapa jemaat Kristen. Salah satunya adalah jemaat di Korintus. Namun keberhasilannya dalam tugas penginjilan tidak lepas dari dukungan dan peran serta teman-teman sepelayanannya. Kehadiran teman-teman sepelayanannya, Rasul Paulus ini menjadi salah satu faktor pendukung yang mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan jemaat yang menjadi sasaran penginjilannya. Oleh karena begitu besar peranan mereka terhadap pelayanan Rasul Paulus, maka mereka disebut sebagai kawan sekerja. Dari surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, setidaknya ada 16 kali ia menyebut teman-teman sepelayanannya itu sebagai kawan sekerja. Mereka terdiri dari Priscilla, Aquila, tertulis dalam Roma 16 ayat 3. Kemudian Urbanus, Roma 16 ayat 9. Timotius, Roma 16 ayat 21. Apolos, 1 Korintus 3 ayat 9. Epafroditus, Filipi 2 ayat 25. Sonsukus, Klemen, Eudia, dan Sinteke itu di Filipi 4 ayat 2 sampai dengan 3. Dalam Filemon 1 ayat 1. Kemudian Markus, Aristarkus, Demas, Lukas dalam Filemon 1 ayat 24. Dan Titus di dalam 2 Korintus 8 ayat 23. Namun hubungan Rasul Paulus dengan kawan-kawan sekerja tersebut tidak selamanya berjalan harmonis seperti yang diharapkannya semula. Jadi juga ada gesekan ya. Hadirnya kawan-kawan sekerja Rasul Paulus yang ikut serta melayaninya di jemaat Korintus membuat warga jemaat di sana lebih mengidolakan atau punya sikap favoritisme kepada salah satu pelayan Tuhan daripada inti berita gereja yang disampaikannya. Akibatnya, jemaat pun terpecah-pecah. Menyikapi sikap pengidolaan atau favoritisme yang berlebihan di dalam jemaat Korintus tersebut, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia dan Apolos adalah kawan sekerja Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 9a yang ikut ambil bagian dalam karya Allah, sehingga apa yang dilakukan oleh Paulus atau Apolos itu sebenarnya merupakan manifestasi atau representasi dari karya Allah sendiri. Fokusnya hanya pada Allah dan karyanya, bukan pada Paulus atau Apolos. Sebab mereka hanya sebagai sarana atau alat yang dipakai oleh Allah di dalam karya Allah. Ini adalah bentuk kerendahan hati sekaligus kesadaran Paulus tentang makna panggilan pelayanannya, sehingga ia menyebut dirinya
sebagai pelayan Tuhan. Kesadaran Paulus itu juga menggugah kesadaran jemaat Korintus, bahwa mereka juga dipanggil untuk menjadi kawan sekerja Allah. Ada saat mereka disebut Paulus sebagai ladang Allah, yaitu tempat di mana para rasul menanamkan benih Injil. Namun pasti ada saat di mana benih itu tumbuh dan berbuah. Itu artinya jemaat Korintus tidak hanya selalu dilayani atau menikmati pelayanan. Mereka juga dipanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan, yaitu menjadi kawan sekerja Allah. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dipanggil dan dijadikan Tuhan sebagai kawan sekerja Allah, tak terkecuali bagi keluarga-keluarga Kristen. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita semua hendaknya menyadari bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Allah saja dan menerima berkat-berkat-Nya, tetapi juga untuk bekerja bersama Dia. Allah mengajak kita mengambil bagian atau berpartisipasi dalam pekerjaannya. Salah satunya melalui pelayanan di gereja dalam berbagai bentuk. Dalam kenyataannya, ada banyak warga gereja yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah kawan sekerja Allah. Akibatnya, ia merasa tidak perlu mengambil bagian untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelayanan gerejawi. Dalam hal ini, kepercayaan yang Allah berikan tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, ada banyak orang yang menolak pelayanan di gereja karena merasa tidak mampu. Padahal, jika Allah menjadikan kita kawan sekerjanya, berarti kita mengerjakan karya Allah. Dan Allah pasti juga akan memampukan serta memperlengkapi kita, sehingga kita berfungsi dalam karya Allah. Suami istri harus saling mendukung dan mendorong pasangannya untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan malah menghambat atau menahan pasangan untuk melayani, padahal pasangan punya kesempatan dan punya kemampuan. Dengan pertolongan Tuhan, maka kemampuan dan kemampuan kita pasti akan diberkati, dan kita akan semakin diperlengkapi untuk bisa melayani sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kesempatan selalu terbuka bagi keluarga-keluarga Kristen untuk melayani. Apalagi jika kerepotan demi kerepotan sudah mulai bisa diatasi. Saat anak-anak sudah mulai besar dan mandiri, tanggung jawab dalam pekerjaan juga sudah bisa diatur dan ditata dengan baik. Saatnya keluarga menyatakan tanggung jawabnya sebagai kawan sekerja Allah dengan mengambil bagian dalam berbagai bentuk pelayanan di gereja. Ada banyak pelayanan di gereja yang saat ini dibutuhkan. Dalam tanda kutip itu lowongan sebagai kawan sekerja Allah. Misalnya sebagai pengurus komisi yang nanti bulan Maret
ada pergantian pengurus komisi, kemudian majelis juga bisa menjadi panitia hari raya gereja. Ini yang kita akan bersama-sama persiapkan di tahun 2021, yaitu panitia pentabisan pendeta. Karena rencana tahun ini kita akan mentabiskan, ada acara pentabisan pendeta. Atau bisa juga membantu menata altar untuk ibadah minggu. Juga ada untuk bergabung di dalam kegiatan multimedia yang saat ini sangat membutuhkan tenaga. Karena berbagai kegiatan kita membutuhkan tim multimedia ini. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak bersama-sama kita menjadi kawan sekerja Allah. Seperti pesan dalam khotbah ibadah minggu kemarin, walaupun banyak tantangan, tetapi teruslah untuk berkarya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami Tuhan pakai untuk menjadi kawan sekerja Allah. Apa yang kami mampu lakukan Tuhan, kami merasa tidak mampu. Kami sering rendah diri. Kami juga merasa belum layak, belum pantas menerima panggilan ini. Tetapi karena kasih-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami, memampukan kami, memperlengkapi kami, untuk dapat dan layak Tuhan pakai. Kami siap Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Tolonglah kami Tuhan di tengah segala keterbatasan dan kekurangan kami. Saat ini kami memohon kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami yang sedang merasakan kesehatan tubuh yang lemah. Berikan kepada saudara kami kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat melakukan tugas aktivitasnya. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan perawatan yang menjadi sarana pemulihan kesehatan. Kami menyerahkan saudara kami ini ya Tuhan yang sedang sakit ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Sang Tabib yang ajaib. Kami juga menyerahkan program-program gereja, di mana sebentar lagi akan masuk dalam kegiatan Paskah, juga persiapan untuk pentabisan pendeta. Kami membutuhkan orang-orang yang mau bekerja, menjadi kawan sekerja Allah, menjadi panitia persiapan pentabisan pendeta, menjadi panitia penyelenggara hari raya gerejawi. Kami percaya Tuhan akan memanggil mereka dan mempersiapkan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia, di mana pada saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mengatasi pandemi COVID-19. Ya Tuhan Yesus, kiranya apa yang sudah direncanakan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini, Tuhan berkati, sehingga rencana ini dapat berjalan lancar. Vaksin yang sudah disediakan, demikian juga untuk tenaga paramedis,
juga Tuhan berkati. Juga untuk rakyat Indonesia, untuk bersama-sama mentaati apa yang dicanangkan pemerintah, sehingga pandemi ini dapat diatasi dengan baik. Tolong kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka oleh karena terjadi kecelakaan pesawat terbang beberapa hari yang lalu. Tuhan kuatkan, hiburkan mereka Tuhan, yang berduka oleh karena ada saudara yang turut masuk dalam pesawat yang kecelakaan itu. Dan proses pencarian korban pesawat yang jatuh, Tuhan berkati juga sehingga dapat berjalan lancar. Kami menyerahkan anggota keluarga kami, anak-anak yang saat ini harus belajar di rumah. Tuhan kiranya berikan kepada anak-anak semangat, tanggung jawab, sukacita, kemampuan untuk belajar di rumah. Kami juga menyerahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia, di mana kekuatan tubuh yang semakin berkurang. Kami percaya Tuhan mampukan orang tua kami untuk dapat melakukan tugas pelayanannya, menjadi teladan bagi sesama, menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kami menyerahkan diri kami, Tuhan anugerahkan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, mampu melakukan tugas kami masing-masing, khususnya menjadi pelaku firman Tuhan di tengah keluarga, di lingkungan, dan di masyarakat. Demikian doa syafaat kami. Kami mohon ampun jika ada yang kurang berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan doa pada malam hari ini. Saya mengingatkan Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selalu semangat, selalu sukacita, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.